الحمد لله الذي جعل الصيام للمؤمنين وجعلنا وإياكم من المتقين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amaliyah selama kita di bulan suci Ramadan sudah banyak kita lakukan, mulai dari siam di siang harinya, lalu di malam harinya kita melaksanakan solat tarawih. Namun ada penekanan ataupun contoh yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu ma kana fi Ramadan. Dan Nabi SAW itu lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Apa artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa perintah sedekah itu lebih ditekankan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kalau perintah solat jamaah ada panggilan, baru kita bergetar hatinya dan melaksanakan solat. Puasa Ramadan ada panggilan ketika masuk di bulan suci Ramadan. Ada zakat, sudah masuk di haulnya, maka perintah melaksanakan zakat. Tetapi berbeda jauh dengan sedekah. Ini tidak memandang dia kaya atau miskin. Sedekah tidak melihat orang itu susah ataupun senang. Maka sedekah sangat-sangat dianjurkan justru ketika kita sedang mengalami kesulitan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah-kisah inspiratif tentang sedekah ini sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ma naqasat min amwalin bisadaqah, bahwa tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa saja yang kamu telah berikan, infakkan, sedekahkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha memberi rezeki. Dari sini sampai sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita termotivasi kuat atau terinspirasi dari orang-orang terdahulu, firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah tentang sedekah? Kadang-kadang pikiran kita masih seperti matematika. 2 dikurang 1, maka kita akan menemukan jumlahnya 1. Tetapi berbalik arah ketika berbicara tentang sedekah. Ketika kita memiliki harta 2, kita bagi 1, bukan hasilnya adalah 1. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai 10, sampai 70, sampai 100 dan sampai 700. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah itu diibaratkan satu buah benih. Habbatat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah
maka dari benih itu tumbuhlah 7 bulir, dan setiap 7 bulir itu Allah bolehkan kembali sampai 700 sampai 100 cabang. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan lebih lagi daripada itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inspiratif tentang sedekah ini perlu kita tekankan di bulan suci Ramadan. Sudahkah sebelum berangkat masjid, baik solat Jumat maupun solat tarawih, ada sesuatu yang kita kantongin untuk kita infakkan, niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ditanya juga, manfaatnya apa Pak Ustadz kalau kita sedekah? Masya Allah, tadi sudah dibilang, walaupun tidak nampak sedekah itu, hakikatnya berkurang duit kita. Allah tekankan tidak akan pernah berkurang, bahkan Allah akan ganti nanti di akhirat. Belum puas juga, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada keutamaan-keutamaan yang tanpa kita sadari Allah berikan kepada kita. Baik semasa hidup, as-shadaqatu tudfi'ul bala, bahwa sedekah yang kita infakkan ini bisa menghilangkan dan menghindarkan kita dari bala, musibah maupun bencana, jamaah yang dimuliakan Allah. Nanti kalau kita sudah mau meninggal, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwa sedekah yang kita infakkan di jalan Allah itu bisa meringankan sakaratul maut. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Semua manusia ini akan mengalami sakaratul maut, pedihnya, sakitnya sakaratul maut. Maka memintalah kepada Allah untuk diringankan. Apa yang bisa meringankan sakaratul maut kita? Adalah sedekah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum puas sampai di situ, bahwa lentera, lampu yang paling cerah nanti di alam kubur itu ternyata adalah lampu sedekah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita susah payah dulu, gak enak dulu kita mengeluarkan uang, tapi hasilnya ketika kita masuk di alam kubur, Allah akan berikan cahaya yang luar biasa. Penerang yang paling indah ternyata adalah sedekah. Nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, semua merasa kepanasan, maka as-shadaqatu, sedekah yang kita infakkan itu, yudhillumuhumullah, Allah akan berikan naungan di antara orang-orang yang tidak dinaungin Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang merasa dingin karena sedekahnya. Masya Allah wa tabarakallah. Belum puas sampai di situ, sedekah itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita ahli, termasuk orang-orang yang ahli sedekah, setiap hari ada yang kita sedekahkan, maka kita akan dipanggil dari pintu yang namanya babus shadaqah. Apa itu? Gapura, pintu surga yang paling indah, ternyata itu adalah as-sakhaya. Apa itu? Pintunya orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang jarang bersedekah, maka jangan pernah bermimpi masuk ke dalam pintu as-sakhaya, pintu yang paling megah di antara pintu-pintu surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sini jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang perlu kita bangga-banggakan dan kita simpan? Kadang-kadang kita menyimpan uang itu tanpa kita kalkulasi. Semua yang kita dapatkan rasa-rasanya itu milik kita. Apalagi dikasih banyak sama Allah, timbul cinta di dalam hati kita. Rasa-rasanya, kamu enak saja datang-datang meminta. Ini hasil kerja kerasku, ini keringat-keringatku, aku yang bekerja, kamu enak saja datang meminta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ada orang sedemikian itu, maka perlu dipertanyakan keimanannya yang lagi. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Quran surah Az-Zariyat itu jamaah. Apa yang dikatakan sama Allah? Di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Loh, dengarkan ini jamaah yang dimuliakan Allah. Hak untuk siapa? Orang-orang yang mahrum, orang-orang yang tidak mampu,
wasail, orang-orang yang meminta. Kalau ada orang yang meminta tanpa harus kita lihat dari mana dia datang, kalau kita mampu berikan. Kadang-kadang kita melihat, nengok dari atas ke bawah, naudzubillah, kamu datang-datang enak kali meminta ya. Ada ucapan-ucapan, itulah penyakit hati yang sudah mengumpal di dalam hati kita, bahwa uang yang kita dapatkan menjadikan cinta kita kepada dunia. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang ahli sedekah itu terwujud diterimanya amal ibadah karena sedekah jamaah. Dan apalagi orang-orang yang ahli sedekah itu membebaskan dirinya dari hamba dunia. Selama ini kan kita bilang hamba Allah. Siapa yang mengakui hamba Allah, kita ini hamba Allah? Tidak ada jamaah. Yang bisa kita mengakui kita hamba Allah adalah dengan kita berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gemarkan mumpung masih di awal Ramadan. Sudah sepekan kita tinggalkan Ramadan, maka banyak sedikitnya kitalah yang tahu berapa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat dengan sedekah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.